berapa orang ya biasanya satu kali trip? Berapa orang ABK-nya per trip penangkapan? Ini Bu, variasi tergantung besar kapalnya Bu. Nah, tergantung besar kapalnya. Biasanya gimana tuh di Pantorol? Kalau biasanya ada yang 12 sampai 30 orang Bu. Kalau misalnya dia kapalnya udah besar, terus tonnya itu biasanya lebih sampai 30-an orang. Iya, jadi tergantung ukuran kapal gitu ya kan? Nah, iya, ukuran kapal pun akan bergantung akan berpengaruh juga dengan besaran mesin yang digunakan. Tangkapnya Bu. Ya, jadi saling keterkaitan antara variabel ini akan saling berkaitan gitu ya. Nah, tapi bagaimana cara kita menjelaskannya, meramalkannya, menginterpretasikannya. Nah, begitu juga tadi X3 ini adalah ukuran kapalnya, ya. Ternyata nilainya plus gitu. Nah, interpretasinya apa? Setiap penambahan 1 GT kapal, maka dapat diduga ataupun dapat diramalkan akan meningkatkan hasil tangkapan sebesar 89 kg. Ya, 89 kg. Gitu juga ini X4 ini ukuran daya mesin kapal gitu ya. Kayak ternyata dengan penambahan daya mesin kapal tidak akan mendukung si hasil tangkapan, yang ada dapat merugikan, akan memboroskan gitu ya, memboroskan bahan bakarnya dan segala macam. Jadi kita jangan langsung menjudge, oh ternyata kalau yang plus itu silahkan kita katakan akan menambahkan, tetapi yang minus itu jangan selalu secara lantang kita menuliskan akan menurunkan hasil tangkapan, tapi carilah alasan kenapa nilainya bisa minus dan bagaimana hubungannya dengan si Y ini, dengan si hasil tangkapan ini. So, ya, kawan-kawannya. Nah, itulah yang dikatakan meramalkan. X1, X2, X3 dapat meramalkan si menggunakan regresi berganda. Bu, ini yang Ibu jelaskan model regresi berganda. Kalau yang linear sederhana seperti apa? Nah, tinggal kita buang tadi, ya kan? Persamaannya sama. Ya, hanya satu variabel saja. Ya kan? Kita katakan misalkan X1 ini adalah klorofil A, banyaknya klorofil A. Maka si X1 ini aja yang harus kita jelaskan terhadap si Y ini seperti apa. Nah, itu disebut dengan regresi sederhana. Ya, kalau regresi berganda, secara banyak variabelnya. Secara simultan, secara keseluruhan, kita harus dapat menjelaskan si Y ini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan metode regresi linear berganda. Jadi, apabila persamaan regresi sudah dapat diestimasi, maka persamaan tersebut dapat digunakan atau untuk menduga ataupun meramal nilai Y. Apabila variabel bebasnya sudah diketahui. Ya, itu yang saya katakan. Nah, evaluasi setelah kita meramalkan nih, kita menerapkan si model ini tadi. Ada si model Y sama dengan 122 plus 30 X1 minus 60 X2 plus 89 X3 minus 100 X4. Ya. Bagaimana kita menerapkan dalam suatu wilayah pengelolaan perikanan? Benar nggak? Cocok nggak? Ternyata yang optimalnya itu ukuran GT-nya misalkan 60 GT, maka panjang jaringnya yang optimal adalah 111 ataupun 120 cm panjang jaringnya. Dengan ukuran daya mesin kapal adalah sekian. Ya. Nah, bagaimana cara kita menerapkan ataupun mengevaluasi daripada penerapan model tersebut? Ya, menggunakan, nah ini gimana ya, saya pernah diajarkan. MAP dan MSE ini, saya pernah ajarkan di mata kuliah apa ya? Ada yang ingat nggak? Mata kuliah apa ya? Saya pernah ajarkan, apakah kalian pernah nggak kalian dapat ini? Belum, Bu. Belum? Siapa jadi ya? Kata berapa yang saya ajarkan? Nah, ini untuk melakukan metode evaluasinya. Ya, metode evaluasinya kita menggunakan mean absolute precipitate error-nya dan MSE-nya, mean square error-nya. Ya, jadi kita lihat bagaimana nilai MSE-nya dan nilai MAP-nya. Ya,
di mana Y aksen itu nilai yang diramalkan, A itu konstanta, intercept, B itu ada koefisien regresi ataupun slope. Nah, jadi kawan-kawan nanti kalau lihat jurnal ada istilah intercept, gitu ya, untuk A. Untuk B itu istilahnya slope. Nah, itu sama ya, sama seperti yang saya katakan, koefisien regresi adalah B, dalam bahasa asing yang disebut dengan slope, sedangkan A itu adalah konstanta yang disebut dengan intercept, ya. Nah, X itu adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Tadi apa kita si GT-nya, panjang jaring dan segala macam ABK-nya. Sedangkan N ini adalah jumlah data. Nah, kalau jumlah data ini apa? Tadi saya belum menjelaskan. Kalau kita melihat regresi berganda, semakin banyak data yang kita gunakan, maka akan semakin bagus. Nah, contohnya banyaknya pukat cincin yang ada di PPS Kutaraja adalah berjumlah 231 unit. Ya, bagus jika kita bisa mengambil data panjang jaring, jumlah ABK dari 231 armada pukat cincin yang ada di PPS Kutaraja. Nah, tapi kembali lagi yang seperti yang saya katakan selalu banyaknya jumlah responden, banyaknya jumlah data yang kita ambil tergantung apa kemampuan peneliti, ya. Bu, saya nggak sanggup, Bu, 231 unit, karena penelitian saya hanya sebulan. Saya nggak sanggup mengambil data sebanyak itu. Boleh nggak, Bu, saya sampling? Boleh. Silahkan sampling. Dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Dengan ketentuan yang berlaku seperti apa. Nah, kita mungkin ingin memisahkan, Bu, saya tidak sampling, Bu, tapi saya di sini ingin mengklasifikasikan, gitu ya. Mengklasifikasikan antara kapal yang trip harian dengan kapal yang trip mingguan. Jadi yang saya ambil datanya adalah trip harian, Bu, gitu. Karena apa? Di sini saya tidak melihat variabel jumlah lampunya, gitu ya. Jadi yang hanya harian saja, tidak menggunakan bantuan alat tangkap berupa lampu. Ya, jadi hanya menggunakan trip harian, kapal yang pada trip harian, silahkan. Karena apa itu kemampuan kalian ataupun kemampuan kita sebagai seorang peneliti, ya. Nah, jadi N itu adalah jumlahnya data. Seperti yang saya katakan, semakin banyak data semakin bagus. Kalau ingin mengambil setengahnya, 50%-nya saja, itu silahkan. Dari 200 hanya mengambil 100, itu silahkan. Ya, tetapi semakin banyaknya data, maka akan makin bagus model yang terbentuk. Nah, N itu adalah jumlah data. Banyaknya si armada penangkapan yang ada dalam suatu wilayah penelitian kita. Itu adalah ini. Ya. Nah, jadi kita lihat nilai MAP-nya dan MAP-nya. Nah, suatu model mempunyai kinerja yang bagus jika nilai MAP-nya berada di bawah 10%. Ya, nah, ini interpretasi ini sangat penting ya, kawan-kawan. Nilai ini sangat penting. Jika dia berada pada di bawah kecil dari 10%, maka mempunyai kinerja yang bagus, ya. Dan jika nilai MAP di antara ini gimana maksudnya? Kinerja yang bagus jika nilai MAP-nya berada di bawah 10%, mempunyai kinerja bagus. Jika nilai Nah, ini bagaimana nih? Berada nilai bagus, kinerja bagus. Ini sama-sama kinerja yang bagus ya. Nah, apa bedanya? Nah, ini jadi PR saya ya. Ini saya nggak tahu nih kenapa bisa berbeda. Nanti saya pastikan kembali. Nah, seperti yang saya katakan, ini saya pernah mengajarkan, tapi saya lupa JMK apa untuk mencari evaluasi ini. Nanti saya cross-check kembali nilai MAP ini seperti apa, interpretasi dari nilai MAP. Minggu depan akan saya kabari kalian kembali.